kita berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Setelah kita mengetahui apa saja kompetensi dasar yang kita butuhkan dalam materi statistika ini, nah sekarang kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu menganalisis data. Kita sering menjumpai penerapan statistika dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti pengumpulan data tentang minat siswa, ukuran sepatu, serta data tentang kepadatan penduduk. Nah, dengan statistika ini, data tersebut disajikan dalam bentuk tabel atau diagram agar mudah dalam menganalisisnya. Berikut ini disajikan sebuah diagram batang tentang jumlah hasil tangkapan ikan pada tahun 2003 sampai dengan 2007. Nah, dari diagram tersebut dapat kita lihat bahwasannya pada tahun 2004 batangnya itu paling pendek, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004, yaitu sebanyak 2000 ton. Nah, kemudian kita lihat pada tahun 2007. Pada tahun 2007 ini, batang pada tahun tersebut itu paling panjang, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007, yaitu sebanyak 5000 ton. Selanjutnya, perhatikan tabel berikut ini. Nah, dari tabel tersebut dapat muncul pertanyaan nih. Pada tahun berapa hasil produksi mencapai jumlah tertingginya? Nah, dari sini kita lihat pada tabel bagian hasil, di situ terdapat jumlah paling besar yaitu 420 dan dicapai pada tahun 2008, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya hasil produksi tertinggi itu dicapai pada tahun 2008. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan baru nih. Apa yang terjadi pada produksi padi di tahun 2006 sehingga mengalami penurunan hasil panen? Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwasanya pada tahun 2006 terjadi penurunan hasil panen yaitu sebanyak 225, di mana sebelumnya pada tahun 2005 terdapat 380 ton hasil panen. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya penurunan hasil panen bisa disebabkan oleh hama yang menyerang tanaman padi ataupun musim kemarau yang menyebabkan tanaman kekurangan air. Selanjutnya, grafik di bawah ini menyajikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu dalam perjalanan sebuah mobil dari kota M ke kota N. Pertanyaan yang pertama, berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dari titik A ke titik B? Nah, kita lihat pada grafik, pada A, bahan bakar menunjukkan jumlah 40 liter, sedangkan pada titik B menunjukkan jumlah 20 liter. Sehingga untuk mencari berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan dari titik A ke titik B, dapat kita gunakan rumus banyak bahan bakar pada titik A dikurangi dengan banyak bahan bakar pada titik B, sehingga diperoleh sama dengan 40 dikurang 20, yaitu 20 liter. Jadi, bahan bakar yang dihabiskan dari titik A ke titik B sebanyak 20 liter. Untuk soal yang kedua, menurut kalian, apa yang terjadi pada perjalanan dari titik B ke titik C? Nah, kita lihat di grafik bahwasanya pada titik B ke titik C, jumlah bahan bakar tersebut tidak berkurang, yaitu sama-sama 20 liter. Jadi, dapat kita simpulkan atau kita analisis bahwasanya pengendara sedang berhenti atau tidak mengendarai mobilnya. Untuk soal ketiga, menurut analisismu, kejadian apa yang terjadi pada titik D? Jelaskan. Nah, kita lihat pada grafik. Pada titik D terjadi pelonjakan jumlah bahan bakar, yaitu yang tadinya sebesar 10 liter menjadi 60 liter. Nah, dari sini dapat kita analisis bahwasanya apabila terjadi kelonjakan, kemungkinan besar pengendara sedang mengisi bahan
Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menentukan rata-rata atau mean dari suatu data. Nah, apa sih rata-rata atau mean itu? Jadi, rata-rata atau mean itu merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Nah, dapat juga dikatakan bahwa rata-rata ini merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Nah, untuk cara mudah atau langkah mudah untuk menentukan rata-rata, yaitu dengan menjumlahkan semua bilangan pada data kemudian membaginya dengan banyak data. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, berikut ini adalah data curah hujan Provinsi Lampung pada tahun 2017. Pertanyaannya, tentukan rata-rata curah hujan di Provinsi Lampung pada tahun 2017. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita menggunakan rumus jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyak data. Jadi kita jumlahkan semua data dari bulan Januari sampai dengan Desember, yaitu 197,20 ditambah dengan 293,40 ditambah 194,90 sampai dengan 294,90. Kemudian jumlah tadi kita bagikan dengan jumlah bulan, yaitu 12. Jadi jumlah curah hujan tadi dibagi dengan 12 sama dengan 1825,10 dibagi dengan 12, hasilnya 152,09. Jadi rata-rata curah hujan di Provinsi Lampung pada tahun 2017 adalah 152,09. Dalam suatu kumpulan data, ada kalanya terdapat suatu nilai data yang jauh lebih besar atau jauh lebih kecil daripada nilai-nilai yang lainnya. Nah, ketika nilai tersebut dimasukkan ke dalam kumpulan data, maka nilai tersebut akan memengaruhi nilai rata-rata. Sebagai contoh, disajikan tabel berisi ukuran sepatu dari siswa yang mewakili sekolah dalam rangka pekan olahraga. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan nilai yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata. Yang kedua, tentukan rata-rata dengan atau tanpa poin A. Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikan soal tersebut yang pertama adalah tentukan nilai yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata. Nah, berdasarkan tabel di atas, kita dapat mengetahui ini bahwa nilai yang mempengaruhi nilai rata-rata dengan membuat plot data. Nah, plot datanya itu sebagai berikut. Dari plot data tersebut kita lihat bahwasanya nomor sepatu 28 itu lebih kecil dibandingkan dengan nomor sepatu lainnya. Jadi nomor sepatu ukuran 28 adalah data yang dapat memengaruhi rata-rata. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk menentukan rata-rata dengan atau tanpa poin A. Sebagaimana kita cari tadi bahwasanya jawaban dari poin A tersebut adalah 28. Maka kita akan mencari rata-rata dengan 28 dan rata-rata tanpa 28. Untuk mencari rata-rata dengan 28, kita jumlahkan semua data ukuran sepatu dibagi dengan 10. Maka menghasilkan 379 dibagi 10 sama dengan 37,9. Kemudian untuk mencari rata-rata tanpa 28, kita akan menjumlahkan semua ukuran tanpa 28 sehingga banyaknya ukuran sepatu hanya 9. Jadi 351 dibagi 9 sama dengan 39. Dari dua rata-rata tersebut dapat kita simpulkan bahwa rata-rata tanpa nilai 28 lebih baik untuk menyatakan nomor sepatu, karena tanpa 28 bilangan yang kita hasilkan adalah